Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di sebuah musola yang berada di sebuah gedung, dan kita coba lihat musolanya seperti apa. Jadi ini adalah beberapa sajadah ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau melihat begini, tidak nampak ada sesuatu, normal-normal saja. Tapi kalau teman-teman lihat langsung ke sini, memang ada sesuatu yang ya gimana ya, ya sepertinya kurang begitu diperhatikan. Jadi gedung ini gedung yang besar, yang bagus, gedung yang mewah, dan per bulan itu pendapatannya bisa sampai miliaran. Tapi mari kita lihat musolahnya. Saya tidak tahu kalau ada musola yang lain, tapi hanya ini musola yang saya lihat di sini. Oke, kita lihat. Karpet ini sudah bagus, tapi kalau dilihat lebih dekat, sampai sudah ada tumbuh pohon-pohon rumputan begini. Berarti memang karpet yang sudah bisa puluhan tahun. Ya mungkin di bawah 10 tahun lah, 5, 6 atau 7 tahun tidak diganti. Dan sepertinya musola ini kurang terawat, karena mungkin jarang ada yang sholat, karena musola ini kan memang adanya posisinya ini ada dekat gedung pertemuan. Jadi yang menggunakan biasanya mungkin adalah tamu yang menggunakan ruang-ruang pertemuan. Nanti mereka kalau mau sholat ke sini. Jadi mungkin itu sebabnya musola ini tidak digunakan setiap hari, dan akhirnya memang tidak terawat dengan baik. Padahal gedung ini gedung dengan aset besar, pendapatan per bulan itu bisa miliaran. Kita lihat posisi musola. Jadi saya berada di arah timur, kiblatnya ke sana karena memang ada satu sajadah yang mengarah ke sana kiblat. Kenapa saya bilang musolanya kurang terawat? Lihat nih, sajadah ini kebalik. Aduh, kakinya ke kepalanya ke kaki gitu ya. Dibandingkan yang ini posisinya betul, ini betul. Ini lagi kebalik, kepala ke kaki, kaki ke kepala. Ini betul, tapi sebenarnya ada tanda-tanda seperti ini. Terus terang ini mungkin seperti salib ya. Kalau di masjid-masjid yang besar, yang orang rajin sholat, pasti sajadah ini tidak dipakai. Sajadah ini akan disingkirkan karena tidak benar-benar motifnya masjid. Itu ada masjid tapi atasnya itu malah justru seperti salib. Jadi sajadah ini tidak layak di sini. Nah ini juga kebalik. Jadi sudah ada 3 nih sajadah yang kebalik. Ini kepalanya ke kaki, kakinya kepala, dan ini kebaliknya itu bukan cuma kebalik begini, tapi harusnya bagian bawahnya ini yang ke atas. Tapi dibalik begini. Aduh. Jadi ya pertama ini ya. Nah, terus di sini tidak ada lemari, jadi Al-Quran ada 1 biji saja yang ditaruh seperti ini, dan tidak tahu ini kacamata ini milik seseorang yang tertinggal atau sengaja ditinggal begini supaya kalau ada yang baca Al-Quran menggunakan kacamata. Tapi harusnya penempatan kacamata jangan di atas Quran, ditaruh di pinggir. Jangan ditindis dengan sesuatu. Oke. Jadi mungkin saran kita ya, manajemen gedung ini supaya memperhatikan, karena keberkahan daripada, kalau dia muslim ya, kalau non muslim ya tidak masalah sih, karena memang ini bukan tanggung jawabnya dia juga. Kalau muslim ya dia perhatikan betul-betul musola ini supaya mungkin lebih rapi, lebih bersih. Jangan cuma dikasih kipas seperti itu, pasanglah AC ya, karena penghasilannya kan bisa miliaran sebulan ya. Jadi ya kalaupun tidak miliar kan di atas 500 jutaan mungkin per bulan. Jadi gantilah AC yang lebih bagus, terus dibuat adem ya. Karpetnya juga diganti dengan yang bagus.
taruh juga pengharum ruang. Kemudian ya ini kalau sejarah ini kan harganya 30, 40, mungkin 50 ribuan. Gantilah ya sajadah yang agak lebih bagus lah begitu. Terus Quran jangan ditaruh di atas kursi begini, tapi carilah lemari yang agak bagus. Terus Qurannya ditambah beberapa biji begitu, supaya orang yang datang ke sini tuh sholatnya itu benar-benar tenang, khusyuk, dan mereka mendoakan juga keberkahan untuk usaha gedung ini, pemiliknya ya. Terus kalau dia baca Quran di sini juga kan dengan suasana yang nyaman, bagus, karena ada AC dan lain sebagainya. Ya, jadi itu mungkin yang bisa kita perlihatkan ke teman-teman semua sebagai gambaran ya, bahwa musola di banyak tempat yang kita ketemu, di mall, di hotel, di itu yang musola yang paling bagus tuh yang pernah kita ketemu itu di bandara. Dan bandara itu bandara seperti Makassar, Jakarta, kota-kota besar ya, beda dengan bandara-bandara kecil. Tapi kalau musola yang sudah di mall, kemudian di hotel, itu jarang kita ketemu yang bagus. Rata-rata ini juga sudah agak bagus nih, karena ada yang lebih parah dari ini yang pernah kita ketemu. Jadi musola itu dibikin untuk seadanya saja, untuk ya orang-orang yang singgah di situ berbelanja atau menggunakan gedung pakai untuk sholat. Jadi seakan-akan itu ya asal lah begitu, yang penting ada gitu. Tapi harusnya supaya lebih berkah dibikinlah yang bagus ya, supaya mudah-mudahan dengan keberkahan itu orang beribadah itu membawa keberkahan juga untuk ya rezeki yang masuk, usaha yang terus berkembang, didoakan juga kesehatan untuk para pemiliknya. Oke, terima kasih.